Bismillahirrahmanirrahim. Takdir itu ada dua. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq, takdir yang ada di catatan malaikat. Takdir mubram, takdir yang ada di lauhil mahfuz, di ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir mubram tidak bisa berubah. Itulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Takdir mu'allaq itu bisa berubah, menyesuaikan takdir mubram. Ya. Ini yang pertama. Sebelumnya kita membahas, ketahuilah bahwa membahas tentang takdir ini sangat luas sekali. Dan para salihin dari sahabat Nabi Muhammad sampai kepada ulama kita di akhir zaman ini, mereka tidak menghimbau untuk membahas terlalu dalam dari takdir. Imani takdir. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bimasyiatillah. Dengan menyebut nama Allah dan bersyukur kepada Allah, kebaikan dan kejelekan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Takdir yang ada di lembaran malaikat, catatan malaikat yang dinamakan tadi takdir mu'allaq, ini bisa berubah menyesuaikan takdir yang mubram dengan hikmah ilahiyah. Contoh, jika seseorang rezekinya ditulis di situ umpamanya 1 juta, kemudian padahal di lauhil di ummul kitab itu rezekinya 2 juta. Kenapa di sini 1 juta? Kok nggak sesuai dengan yang di sana? Hikmah ilahiyah. Allah akan menambah ini sesuai dengan yang di ummul kitab karena amal solehnya. Nabi bersabda, man sarahu an yatula fi umrih wa yubarik fi rizqi falyabir walidah wal yasir rahimah. Siapa yang ingin umurnya bertambah berkah dan rezekinya bertambah banyak, maka hendaknya berbakti sama orang tua dan menyambung silaturahmi. 1 juta ini yang tercatat di lembaran malaikat. Ketika dia silaturahmi, ketika dia berbakti sama orang tua, maka 1 juta ini ditambah 1 juta lagi menjadi 2 juta. Seakan-akan ini semua karena baktinya sama orang tua, karena silaturahminya, padahal ini untuk menyesuaikan yang di ummul kitab. Hikmah ilahiyah. Sulit untuk kita pahami secara menyeluruh karena ini aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita hamba tidak diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami semuanya dengan terperinci. Demikian juga usia. Di laut, mungkin di catatan malaikat umurnya umpamanya umurnya 40 tahun. Tapi di lauhil mahfuz umurnya 60 tahun. Kok enggak sama? Mana yang benar? Mana yang akan terjadi? Yang akan terjadi di ummul kitab. Yang 60 itu. Loh ini 40 gimana? Ada hikmah ilahiyah nanti di sini. 40 ini akan bertambah sampai 60 dengan amal solehnya. Dia bakti sama orang tua, dia menyambung silaturahmi sehingga umurnya bertambah sampai 60 tahun sesuai yang di ummul kitab. Semua takdir seperti itu. Semua takdir seperti itu. Maka kita sebagai hamba, ma yasa'una illa imtithal amrillah wa taslim bi qada'illah. Kita sebagai hamba tidak pantas kecuali berusaha semampu kita, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama tidak menganjurkan untuk beralasan takdir kecuali 2 hal. Pertama, bala. Ketika seseorang terkena bala, untuk meringankan beban, maka beralasan takdir itu diperbolehkan dan dianjurkan.
Udah, kita udah berusaha, tapi tetap kena musibah. Ini udah takdir. Ini nggak apa-apa. Beralasan takdir atas suatu musibah yang menimpa kita. Karena itu meringankan, ya, membuat kita bisa sabar. Yang kedua, perbuatan maksiat dengan catatan untuk kita tidak putus asa. Boleh. Setelah seseorang bermaksiat dan bermaksiat dan bermaksiat, kemudian dia tobat. Setelah tobat, syaitan datang. Percuma, kamu telah bermaksiat ini, kamu telah bermaksiat itu, tobat kamu sulit untuk diterima oleh Allah, kamu orang dan jadi orang jelek dan ini dan itu. Nah, maka diperbolehkan di situ untuk beralasan takdir. Setelah tobat, ini maksiat sudah dicatat oleh Allah sebelum saya lahir. Saya harus berbuat maksiat itu. Walaupun itu usaha dari saya, walaupun itu dosa, tapi di balik itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah lewat, dan alhamdulillah Allah memberi saya hidayah dan saya tobat dan saya bertekad tidak mengulangi itu, sehingga syaitan tidak ada tempat, tidak ada pintu untuk membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Yang dilarang adalah setelah maksiat dia tidak taubat beralasan takdir. Ini yang bahaya. Ini yang dosanya lebih besar dari maksiat. Setelah bermaksiat, kenapa kamu maksiat? Ini udah takdir. Tanpa penyesalan, tanpa perasaan bersalah, seakan-akan dia menyalahkan Allah yang mentakdirkan dia berbuat itu. Seakan-akan dia berbuat itu dengan terpaksa, padahal dia nggak mau maksiat, tapi Allah memaksa dia untuk maksiat. Itu Habib Abdul Haddad mengatakan, beralasan takdir dalam kondisi seperti ini lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Naudzubillah. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang baik. Anda ingin masuk surga, berusahalah untuk menjadi orang yang pantas masuk surga, ibadah, ta'ah, jauh dari maksiat. Anda ingin kaya, bekerja. Nanti takdirnya apa setelah Anda kerja? Itulah takdir Anda. Jangan Anda nggak bekerja dengan alasan kalau saya takdirnya kaya, saya akan kaya. Kalau saya takdirnya miskin, walaupun saya kerja tetap saya miskin. Bukan seperti itu yang dianjurkan oleh Allah. Kerja kamu, kemudian hasilnya serahkan sama Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah selesai ngatur, sudah selesai kamu rencanakan, udah tawakal, udah bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya apa? Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhir.